Halo guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update ya. Hari ini kita kedatangan tamu Lurah Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Siap. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Sehat Pak Lurah? Alhamdulillah sehat. Aduh, tetangga nih. Iya, kita dekat dah. Dekat. Kirain ini masuk Harapan Jaya, ternyata masuk tengah ya. Tengah ya. Oke, thank you Pak Lurah udah hadir Sama-sama, di sama-sama. Bogor Update ya. Ya. Beberapa kali datang sih kegiatan acara kita, alhamdulillah kemarin-kemarin ya. Iya. Datangnya Pak Lurah ini kita sih sebenarnya pengen ngelihat perkembangan di Kelurahan Harapan Jaya. Pak Lurah. Siap. Potensi apa? Kemarin kita kan undang tuh beberapa tuh kepala desa sebenarnya. Yep. Tapi kan nggak jauh beda sebenarnya, walaupun Betul. memang kelurahan dan desa bedanya ya. Yang satu dipilih oleh masyarakat gitu kan, yang satu lagi ditentukan oleh Tunjuk pemerintah daerah kan begitu. Ya, Tapi secara kebijakan hampir sama sebenarnya. Betul, Nah, yang betul. kita pengen tahu sebenarnya apa yang beda dari Harapan Jaya? Apalagi kalau kita lihat kan Harapan Jaya dekat banget dengan ibu kota. Betul. Ya, atau berarti dia memang di wilayah ibu kota Betul, lah, betul. gitu kan. Di Betul, Cibinong banget gitu betul. loh. Nah, apa yang kira-kira beda nih Pak Lurah atau yang kira-kira ingin capai dalam tahun ke depan nih 2025 terutama di Harapan Jaya Pak Lurah? Siap. Gini, kalau kita berbicara Harapan Jaya tadi sudah sampaikan secara lokasi kita strategis lah, ya ada di ring satunya pusat pemerintahan Cibinong nih Kabupaten Bogor. Kemudian kalau secara wilayah kita juga strategis karena kita persimpangan mau ke Depok Bisa. menjadi jalur perlintasan. Iya, betul. Jalur perlintasan ke Depok, kemudian ke Cibinong ke jalan lain. Nah, ini dengan posisi ini sebenarnya Harapan Jaya itu harusnya menjadi kelurahan yang bisa lebih di depan gitu ya. Gitu kan, baik dari infrastruktur dan segala macamnya lah. Kemudian kita juga punya potensi alam, itu ada punya Setu Cikaret karena secara administrasi Setu Cikaret itu masuknya wilayah Harapan Jaya. Oke. Nah, cuman kan sampai sekarang nih Setu ini masih polemik dengan secara kewenangannya karena kewenangan Setu kan ada di PSDA. Ya. Punya Pengelolaannya Provinsi ya. Jawa Barat, Ya. betul. Jadi kita susah juga mau Apa yang dikemas misalnya gitu ya. kita ingin mengembangkan Setu menjadi daya tarik wisata juga. Sementara kan kewenangannya ada di PSDA nih. Kita harus berurusan dulu dengan PSDA lah gitu ya. Iya. Nah, itu salah satu kendala juga. Tapi yang pasti kalau kita di Harapan Jaya ini kita kan jumlah penduduknya lumayan padat nih. Kita di Harapan Jaya itu jumlah penduduknya 29.400 sekian lah saya lupa ya. Oke, hampir 30.000. Hampir 30.000 gitu. Ada 14 RW, 73 RT. Wow. Lumayan lah. Cukup lumayan. lah, cukup. Ya, Capek juga kalau keliling gitu. Capek juga lah kalau keliling gitu ya gitu. Jadi ya ke depan sih saya inginnya ya Harapan Jaya ini kan jangan cuma berharap. Harapan terus ya, kapan jayanya gitu kan. Tapi harus ya sekarang waktunya kita jaya, jangan berharap terus gitu ya. Gitu ke depannya keinginannya ingin ya kita ya jaya lah, jangan terus berharap terus nih sementara ke belakang kan berharapan terus kan kapan mau jayanya ini kan gitu. Oke. Ya, Tapi gitu. apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh Harapan Jaya hari ini, Bang? Ya, yang paling utama jadi cerita dulu nih ya. Ketika saya ditugaskan di Harapan Jaya, saya ketemu dengan RT dan RW itu satu. Pak, ini saya biar Bapak baru datang katanya. Saya mau curhat. Ya, siapa tuh? Pak, di Harapan Jaya ini tidak ada sekolah negeri. Sekolah apa nih? Baik itu SMP maupun SMA. Karena secara zonasi SMP ke SMP 2 yang di Sukahati kita nggak masuk. Ke SMP 1 yang di Ciriung apalagi nggak masuk. SMA sama. Ke SMA 1 Ciriung nggak masuk. Ke SMA 2 Cibinong nggak masuk. Karadenan nggak masuk juga. SMA 3 apalagi nggak masuk. Kan kita juga sama Pak, warga Kabupaten Bogor.
anak-anak kita punya hak yang sama untuk sekolah di sekolah negeri. Waduh, kata saya PR nih gitu kan ya. Oke, karena Itu, zonasi tadi karena kan. zonasi tadi. Artinya persaingannya makin ketat akhirnya. Betul. Masa kita harus sekolah anak-anak kita semua sekolah di swasta? Kan ingin juga kita ada anak-anak kita yang sekolah di sekolah negeri kan gitu. Jadi awal. Jadi salah satunya curhat dari masyarakat pengennya gitu. ada sekolah negeri di Harapan Jaya itu. Tadi kan penduduk kita banyak, gitu. Penduduk kita banyak, usia sekolah SMP, SMA juga banyak. Gitu. Sebenarnya mereka harus sekolahnya tadi ya ke sekolah-sekolah swasta gitu. Oke, nah artinya harapan yang pertama nih, harapan gitu pertama, ya. Itu. Yang keinginan oleh masyarakat adalah sekolah negeri. Sekolah, betul. Terutama SMP atau SMA. Betul. SMP atau SMA. Oke, yang sekarang sudah dilakukan ada? Ya, yang sekarang dilakukan, kita sudah mengusulkan untuk SMA Negeri 5. SMA Negeri 5 Cibinong berarti ya? Ya, betul. Karena SMP-nya kan plotnya sudah ada. Untuk SMP Negeri 5 Cibinong itu sudah diplot di Kelurahan Pabuaran. Oke. Tetangga lah gitu Tetangga lah gitu ya. Mudah-mudahan ya masuk zonasinya, mudah-mudahan gitu ya. Tapi ya oke lah bakal begitu kita SMA-nya gitu. Maka kemarin kita mencoba untuk mengusulkan SMA 5. Kita koordinasi dengan KCD wilayah Kabupaten Bogor. Provinsi berarti ya kalau SMA SMA betul, karena kewenangannya kan ada di provinsi. Kita koordinasi dengan kantor cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Bogor. Karena kewenangannya ada di provinsi, kita ngobrol bahwa kita memang perlu SMA 5 ini. Nah, kemudian saya coba berkoordinasi dengan bagian aset, menanyakan apakah di Harapan Jaya ada tanah milik Pemda gitu. Akhirnya saya mendapat kabar, setelah dicek oleh bagian aset, ternyata di Harapan Jaya ada tanah milik pemerintah daerah yang sekarang dimanfaatkan oleh UPT Pertanian, UPT Pembibitan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian di Harapan Jaya. Itu lokasinya di RT 1 RW 9 Kelurahan Harapan Jaya. Itu luasannya 8.910 meter. Oke. Itu. Nah, 9 ribuan lah ya. 9 ribuan. Nah, dari situ wah, ini kan kesempatan nih. Lahannya ada, tidak harus beli gitu kan. Aksesnya bagus aksesnya. Aksesnya bagus karena itu pinggir jalan raya Alpalah tuh. Oke. Cuman masuk sekitar 30 meter lah. Jalannya pun itu sebenarnya itu jalan milik UPT, bukan jalan umum. Gitu. Aksesnya bagus lah. Tidak terlalu pinggir jalan pas pinggir jalan tapi ada jeda dikit lah. Jadi lebih aman sebenarnya untuk anak. Enggak langsung pinggir jalan. Betul. Ya. Ada space kurang lebih 30 sampai 50 meter lah. Jadi kan lebih aman sebenarnya untuk anak sekolah. Jadi tidak pas pinggir jalan langsung sekolahan. Jadi lebih aman kalau menurut saya. Artinya lahan kalau dicek sudah ada lahannya. Lahan milik pemerintah lagi ya. Ya, lahannya dan kebetulan setelah saya cek di sertifikatnya, lahan itu hak miliknya masih hak milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oke. Jadi kan ada aset Provinsi Jawa Barat ya, yang ada di Kelurahan Harapan Jaya. Ya, jadi mungkin itu dulu tanah milik Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian mungkin dihibahkan ke provinsi ke Kabupaten Bogor. Nah, oleh Kabupaten Bogor dimanfaatkan untuk kantor UPT Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian BPP. Karena kalau menurut saya ketika itu di sertifikatnya sudah pasti milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, kan ini tahapannya lebih gampang. Artinya tinggal pemerintah Kabupaten Bogor diserahkan kembali ke Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat tidak harus balik nama karena masih milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tinggal melanjutkan, tinggal proses ya, mungkin berita acara serah terima atau dikembalikan kan gitu ya. Lebih simpel lah mungkin kalau menurut saya nih. Oke. Gitu. Tapi cukup ya segitu ya? Cukup lah. 8.000 hampir 9.000 cukup lah. Kalau keluasannya bisa kanan kiri bisa perlebar? Iya, masih bisa karena di sebelahnya itu masih ada tanah kosong kurang lebih 6.000-an lah, 6.000 meter. Ya. Kalau mau perluasan kan 9.000 tambah 6.000 15.000 meter, 1,5 hektar. Cukuplah leluasa kita bangun SMA yang
megah gitu ya. megah yang percontohan gitu ya kan bisa tuh. Nah, gitu. langkahnya apa? Lahannya tadi sudah ditemukan, anggaplah Betul, sudah ditemukan sudah nih ada. pemerintah, Calonnya sudah ada, gitu ya. betul, calon lahannya. Terus memang masyarakatnya siap karena emang ini yang salah satunya diinginkan oleh masyarakat betul, juga kan betul. gitu. Lalu apalagi langkah yang dilanjutkan? Nah, langkah selanjutnya waktu itu kita koordinasi dengan KCD. Nah, KCD waktu itu mereka yang akan membuatkan proposal dan kajiannya. Mereka buatkan proposal, kajian, termasuk dukungan warga. Kan itu harus ada dukungan dari warga, ada dukungan dari warga setempat. Bahkan waktu itu kami sampai minta dukungan dari 5 kelurahan. Oh, Karena yang ada di sekelilingnya. ya ada kan Harapan Jaya, Pabuaran Mekar, Tengah, Pondok Rajang. Karena waktu itu saya sampaikan ke KCD, saya ingin SMA Negeri 5 Cibinong ini diprioritaskan untuk 5 kelurahan ini nih. Minimal yang berbatasannya dekat yang masuk zonasinya gitu. Ya. Saya ingin untuk 5 kelurahan ini. Ya, maka saya minta dukungan nih dari teman-teman lurah yang 5 ini, termasuk dari warganya. Dapatlah dukungan dari mereka. Support lah ya berarti ya. Support sudah ada nih ya. Betul, supportnya dari Kelurahan masyarakat lain. 5 kelurahan gitu. Kemudian dari sekolah terdekat itu ada aturan juga, harus ada supporting ya. Betul. Jadi kita kebetulan di Alpala itu ada SMA ya. SMA Alpala. Kita sowan ke Yayasan Alpala bahwa kita berencana untuk membangun SMA 5 dan ya mereka malah sangat antusias juga, senang juga karena kan lulusan kan di Alpala itu mulai dari SD, SMP, SMA ya. Sementara di lulusan SMP-nya aja itu sekitar 400 orang per tahun. Kapasitas SMA yang di Alpala itu cuma 100 sekian. Oh, jadi keluar akhirnya gitu kan. Nah, kan ini ya mereka sih sangat ya senang lah, artinya toh ke depan mungkin juga bisa kerjasama antara SMA Alpala dengan SMA 5 ini. Oke, pemerintah daerah sejauh ini gimana jadi ya? Nah, pemerintah daerah kita sudah sampaikan kalau dari pihak kecamatan, Pak Camat sudah, bahkan Pak Camat waktu itu sudah langsung menyampaikan ke Pak PJ Gubernur. Pas Pak PJ Gubernur hadir di Kabupaten Bogor, itu Pak Camat langsung menyampaikan bahwa kami di Cibinong ini memerlukan sekolah SMA 5 gitu. Nah, ya alhamdulillah direspon juga sama Pak PJ Gubernur, Pak Sekda dan Kadisdik Jawa Barat. Nah, Kadisdik akhirnya menugaskan ke kantor cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Bogor tuh untuk segera membuat kajiannya. Sudah dibuat sekarang? Sudah dibuat dan sekarang kajiannya sudah masuk ke provinsi dan kita informasi terakhir kita lagi menunggu SK. Ada SK penetapan dan SK operasionalnya. Oke, berarti sudah berproses sampai sejauh itu. Betul, ya? Sudah berproses. Jadi mudah-mudahan tahun ini SK-nya bisa keluar, baik SK penetapan maupun SK operasionalnya, sehingga di PPDB nanti saya inginnya sudah bisa buka PPDB. Kan bisa dititipkan dulu. Oh ya, nggak langsung ya, nggak langsung betul. Kan baru ruangan gitu. belum ada nih bangunannya, bisa misalkan mau dititipkan di SMA 1 kah, di SMA 2 atau SMA 3 atau kalau perlu misalkan di kita juga ada SD nih, SD Cikaret 2, Cikaret 1 yang bisa dipakai untuk ruang belajar sambil menunggu proses. Tapi sudah mulai ya. Ya, saya inginnya seperti itu. Artinya kan walaupun 2 atau 3 kelas tapi kan sudah terbentuk, sudah ada gitu. Pasti ini balik kepada urgensi satu. Betul. Kenapa sih harus dibangun SMA negeri? Betul. Kedua, kenapa harus Harapan Jaya? Iya. Nah, ini udah memenuhi kurang lebih ya. Betul. Dari segi penduduk segala wilayah segala macamnya sudah sangat membutuhkan gitu. Oke, support lagi dari Dewan gimana? Ini kan penting juga karena kan kita harus betul. Juga di DPRD Bogor itu kan DPRD provinsi dan dapil Bogor banyak juga. Betul. Nah, alhamdulillah nih kita dapat support dari Pak Dede Chandra. Oke. Bahkan beliau yang langsung waktu itu survei ke lokasinya. Langsung beliau survei lokasinya
dan beliau waktu itu langsung komunikasi dengan Pak PJ Gubernur dan Kadistik Provinsi Jabar. Jadi alhamdulillah kita disupport oleh Pak Dede Sanda selaku anggota dewan dari Dapil Bogor nih, Kabupaten Bogor gitu. Mudah-mudahan dah ada DPRD support. Ya. Terus tadi PJ dan lain hal juga support. Betul. Gitu, masyarakat support apalagi kan gitu. Betul. Lahan udah Harus ada ya. calon lahannya sudah ada. Tinggal sekarang itu kan tinggal kebijakan. Kelurahan lain mengiyakan. Ya, gitu. kelurahan lain mendukung. Nggak tarik menarik kan. Jangan Alhamdulillah, sini aja ya. Alhamdulillah semua sudah tanda tangan, lurah, masyarakat kelurahan lain sudah mendukung gitu kan. Ya sebenarnya kita sudah terpenuhi semua nih gitu. Tinggal nunggu tadi lah kebijakan yang lebih cepat dari pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Bogor. Artinya akan harus ada akselerasi ya biar ini gimana nih bisa kebutuhan dan keinginan masyarakat bisa cepat terwujud kan, itu harapannya ya. Iya, ini kan harus seperti semua elemen harus mendorong sebenarnya. Betul. Agar segera dilakukan SK tadi keluarin gitu. Iya, sehingga sambil berjalan pembangunan nanti ya sambil berjalan juga kelas belajar mengajar. Iya, udah betul. ada ya. Kalau sudah ada udah clear itu, Pak. Aduh, kalau sudah minimal kita SK-nya nih, SK sudah keluar udah lega kita. Udah lega ya. Takutnya gitu. digeser yang lain soalnya, Pak. Iya, nanti keburu ada kan karena kewenangan SMA itu kan ada di provinsi. Nah, kabupaten kota lain ngusulin, wah kita jadi tersisi oleh kabupaten kota lain dong gitu. Iya, karena kan biasa ya tadi ya, saling dorong-mendorong kepentingan gitu. Makanya ini harus memang cocok lah Pak Lurah ini ya. Aktif banget, artinya memang benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ya, karena itu amanah, Pak. Amanah kita diamanahkan oleh warga punya keinginan untuk sekolah, ya kita sampaikan, kita dorong supaya ada gitu. Dan itu pun kewajiban kita sebagai pemerintah gitu. Ya. Gitu kan. Walaupun kita di kelurahan ya tetap ya itu harus kita sampaikan ke pemerintah yang di atas. Ini kita ibaratnya kelurahan itu penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah di atasnya gitu. Iya, penting itu, Pak. Iya, makanya ini jangan sampai akhirnya tahu-tahu nggak jadi gitu, Pak. Iya, aduh. Atau ditahan ya kan. Nanti kalau nggak jadi geser gitu kan. Kalau sampai nggak jadi kan ini lu nanti kelurahan yang di demo nih sama masyarakat. Mana nih lurahnya gimana nih katanya gitu. sudah bergerak kan gitu ya. Gitu. Ya artinya ini salah satu juga podcast ini kan kita mendorong ya. Betul. Bagaimana betul. Inilah bukti real kebutuhan masyarakat di Cibinong khususnya, terutama di wilayah Harapan Jaya. Dan 5 kelurahan terdekat tadi. Betul. Karena mendukung kan, berarti memang membutuhkan SMA terdekat itu, negeri itu. Betul. Iya. Jadi kita support Pemkab Bogor. Iya. 1, 2, ya anggota dewan lah, Pak. Betul. Makanya mungkin melalui ini podcast ini bisa nyolek Pak Dewan ya? Pak Dewannya gitu. Pak Dewan dari Kabupaten Bogor yang ada di provinsi lah. Iya. Penting ya, harus sering disampaikan. Betul. Sehingga anggaran juga sistem nilai fokusnya ke SMA Negeri 5 Cibinong ini. Dan tadi termasuk untuk lahannya itu. Kan lahannya kan masih kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor nih. Gimana nih lahannya supaya bisa diserahkan kembali ke pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu. Iya, nggak rumit berarti ya. Artinya nggak perlu nyari lahan lagi. Nggak perlu. Negosiasi ABC nggak perlu berarti. Nggak perlu, nanti kan memang persyaratannya kan harus sertifikatnya itu harus sertifikat Provinsi Jawa Barat. Ya. Nanti kalaupun misalkan lahannya punya pemerintah Kabupaten Bogor nih, sertifikatnya atas nama pemerintah Kabupaten Bogor, ketika dihibahkan ke Provinsi Jawa Barat, nanti oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu balik nama ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau sekarang kan enggak. Karena masih nama pakai Provinsi Jawa Barat. Udah clear, jadi enggak perlu balik nama lagi. Ini mah apa ya? Mulus insya Allah. Amin lah. Targetnya kapan ini targetnya? Ya tahun ini. Harus tahun ini. Saya target tahun ini. Saya tadi sampaikan tahun ini itu kita inginnya SK penetapan, SK operasional itu sudah keluar, sudah clear. Jadi tahun bulan Juni Juli ini kita sudah bisa PPDB gitu. Inginnya nih, keinginan masyarakatnya seperti itu.
Ya mudah-mudahan didengar nih. Amin. Ya karena keseriusan tadi masyarakat udah siap. Betul. Kenapa enggak gitu kan? Iya, Kalau emang lahannya juga ada, enggak rumit lah. Enggak rumit, betul. Itu karena ini salah satu kebutuhan yang Dasar. dasar. Pendidikan itu kebutuhan dasar. Iya. Itu kan Sangat dasar gitu. Dan tadi karena ya Harapan Jaya ini kan sekolah negeri ya untuk SMP SMA nggak ada. SMA itu cuman ada di Al-Falah. yang di satu kelurahan ini. Iya, terus di sini di SMA Salman. Itu Salman untuk kalangan Atas ya. atas. Satu lagi Al-Fat sama untuk kalangan atas. Sementara kan warga kita nggak semua mampu gitu. Nah itulah jadi tidak semua bisa masuk atau mampu masuk ke sekolah swasta. Ya, artinya untuk sekolah negeri kelas SMP saja nggak ada kan? Nggak ada, yang belum ada di kelurahan. Betul, nggak ada. SMA juga nggak ada. Ya minimal salah satu nih. Minimal salah satu ada di kita lah gitu ya, minimal gitu. Oh iya. Sering di masyarakat sering cerita berarti Walur ya. Ya itu kan itu tadi ketika saya baru pertama aja saya Itu langsung baru dilantik maksudnya jadi lurah jadi gitu? sorenya saya dilantik, malamnya saya ketemu RT di lingkungan di lingkungan tuh langsung ditembak. Pak Lurah. Mumpung Pak Lurah baru, kami gini yang kami kebutuhan sekarang adalah sekolah. Oh gitu. Dari situlah itu. Ya kami coba gitu ya nyari-nyari gimana kalau sekolah ini untuk ngebangun sekolah itu harus seperti apa. Ya kita mencari-cari informasi. Ya akhirnya sudah masuk kajian, aset lahan sudah ada. Aset lahan sudah ada. Ya tinggal keputusan yang di sana aja. Berarti Jawa Barat. Tinggal menunggu keputusan di provinsi aja ini. Ya. Mudah-mudahan ya provinsinya cepat tanggap juga. Tapi kan udah ada dewan tadi yang datang sudah ada ya kan? Sudah tinggal dorong ketuk palu aja selesai itu SK. Kalau info terakhir sih di 2025 katanya sih sudah dianggarkan untuk SMA Negeri 5 Cibinong ini. Tapi saya nggak tahu lah. Tapi ini baru info terakhir itu kemarin saya info dari KCD dan dari sana katanya sih sudah ada rengkolan anggarannya walaupun nggak besar lah. Tapi mungkin apakah itu untuk persiapan segala macamnya ya. Tapi sudah muncul berarti sudah muncul katanya gitu kan infonya di tahun 2025 ini. Ya mudah-mudahan gitu. Wah, udah ada kabar baik ya, itu kalau juga sudah muncul ya. Persoalan nilai kan nomor 2, yang penting udah muncul dulu. Yang penting kan sudah muncul, artinya kan sudah diakui. Tinggal resminya tadi SK-nya itu. Resminya. Betul. Tinggal dikunci nih gimana caranya nggak geser itu kan. Jangan sampai ada kebutuhan lain geser ke tempat lain gitu. Karena ya tahulah yang kan setiap daerah kabupaten kota juga sama mereka menginginkan ada sekolah. Pasti. Gitu. Ya jangan kan kabupaten kota lain Pak. Ini kelurahan lain juga pengennya di tempat lain gitu kan. Atau kecamatan lain juga mau juga gitu kan. Malah kemarin itu agak ini dengan yang di Kemang. Oh juga ya. Kemang itu sudah hampir 2 tahun. Mereka masih terkendala dengan lahan, tanahnya belum clear. Kemarin itu saya ngobrol dengan KCD, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah Bogor. Kalau Kemang tidak sanggup katanya, udah Pak nanti kita geser aja ke Harapan Jaya ke SMA 5. Ya alhamdulillah kalau bisa sekarang. Wah bisa Pak sekarang mah nunggu di Kemang dulu ya. Tapi kata sih alhamdulillah Kemang juga lahannya udah clear. Udah clear. Jadi bisa barengan itu ya sebenarnya. Bisa barengan, betul. Biar sekalian langsung ya. Betul. Gitu. Oke. Sukses lah Pak Lurah ya. Siap. Dengan mimpinya dan menurut jadi apa ya namanya? Jadi ada kesan yang diberikan gitu. Betul. Kalau SMA Negeri 5 Cibinong ini benar-benar berada di Harapan Jaya. Supaya kita tidak hanya berharap. Iya. Langsung jaya. Harus jaya. Waktunya jaya. Jangan berharap. Jaya gitu. Ya, soalnya namanya Harapan Jaya nih Pak, berharap. Aduh, kapan kita mau jayanya kalau begini? Dengan kepemimpinan Pak Lurah Asep nih. Siap. Ya bukan hanya berharap tapi langsung bisa jaya, bisa berjaya lah kita ke depan. Amin. Sukses. Terima kasih. Semangat terus berjuang untuk salah satu mimpinya ya. Siap. Salah satunya adalah untuk menjadikan
SMA Negeri 5 Ya, Cibinong. di ya, kami juga Kelurahan mohon Harapan Jaya. doa dan dukungan dari semua pihak lah, termasuk dari media. Siap. Gitu. Thank you. Siap. Thank you Pak Lurah. Sama-sama. Semangat Welcome. terus Pak Lurah. Siap. Terima kasih. Untuk masyarakat ya. Iya, siap. Oke, kita next time Pak Lurah ya. Siap. Salam buat teman-teman yang terus berjuang buat masyarakat di Kelurahan Harapan Jaya terutama. Siap. Terima kasih atas support dan dukungannya. Oke. Ya, kita ketemu lagi talk show Iya. kita. Siap. Bye. Siap. Terima kasih.